aku nggak tahu kenapa aku bawain topik ini karena mungkin ini lagi relate sama apa yang aku rasain akhir-akhir ini. Dan mungkin yang bisa aku jadiin salah satu pengikat adalah dengan judul Jangan Capek Jadi Orang Baik ya. Teman-teman, ini di sini gue rekamnya pukul 3.39 pagi. Gue benar-benar baru bangun tidur banget dan ya langsung recording kayak gini. Gue nggak tahu kenapa lebih senang rekaman pagi sih, karena lebih segar rasanya habis bangun tidur kan. Jadi nggak harus begadang juga, tinggal nyalain alarm, bangun langsung recording deh, dan lebih fresh juga. Nah jadi waktu itu kan gue ada acara di Bekasi di rumah saudara gue kan, dan waktu baliknya kebetulan lewat tol Bekasi Barat kalau nggak salah. Nah sebenarnya waktu pas sebelum masuk tol gue selalu ngingetin ke bapak gue kayak, Pak itu tolnya aman kan gitu. Terus bapak gue bilang, oh aman mas, aman. Dan gue mikir ya juga bakal aman karena saldonya pun masih 50 ribuan ke atas, masih sangat teramat cukup lah. Ya udah terus jalan, akhirnya masuk ke tol. Baru masuk tolnya ternyata itu kartunya tuh nggak bisa di tap. Jadi ada banyak mobil-mobil yang klakson, ada banyak mobil-mobil yang jadi kayak mundur dan cari gerbang yang lain gitu. Akhirnya kan gue jadi kayak, wah bener nih, tolnya ada kenapa-napa kan, tadi aja harusnya diisi. Gue mikir kayak gitu. Sampai pada akhirnya gue turun dan minta untuk bantuan e-tol belakang buat bantu tap. Nah sebetulnya e-tol di mobil belakang tuh nggak mau tuh, kayak, oh jangan kak, soalnya nanti kakaknya nggak ketahuan dari mananya kalau pakai e-tol saya. Gue mikir, oh iya juga ya, benar-benar. Akhirnya gue minta bantuan ke mas-mas petugas jalan tolnya, gerbang tolnya maksudnya. Gue kesana dan ternyata masnya bilang kalau kartu gue rusak. Nah harusnya kan gue minta mobil belakang tuh mobil expander itu untuk mundur dan kita perbaikin itunya dulu kan, perbaikin e-tolnya dulu kan. Tapi ternyata bokap gue malah nyuruh buat tetap minjem e-tolnya, dan akhirnya pun dipinjemin dengan sangat baik hatinya. Tap, habis itu gue langsung balikin dan biar mereka bisa tap. Nah di saat gue mau kasih uang ya, ternyata dia bilang, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, segitu doang kok gitu. Dan yang gue sadarin ternyata orang yang pakai mobil expander itu mirip banget sama salah satu sahabat gue yang namanya Riko, bahkan lebih ganteng dari Riko. Di situ singkat cerita gue mikir, lah ini kita beneran masuk ke lingkar dalam Jakarta tanpa ngebawa e-tol yang benar gitu. Dan gue bilang, Pak aku nggak mau ya kalau harus minjem lagi ke belakang, aku malu kan, aku bilang kayak gitu. Akhirnya akhirnya bapak gue kan yang minjem nantinya di gerbang tol selanjutnya, dengan harapan semoga sebelum kita ke gerbang tol selanjutnya itu kita bisa menemukan rest area untuk top up untuk isi saldo. Gue mikirnya isi saldo karena mungkin saldonya memang udah kosong banget. Tapi di sisi lain bapak gue mikir kayaknya enggak deh, kayaknya saldonya masih banyak deh. Di sisi lain gue juga memikirkan hal yang sama. Nah setelah beberapa perjalanan akhirnya kita menemukan beberapa rest area tuh di sebelah kiri. Tapi karena bokap gue itu nyetir mobilnya tuh terlalu kencang, jadi di kanan terus. Akhirnya tuh mau ke kiri tuh jadi sulit kan. Gue udah kayak sebel banget, kayak udah pasti kita bakalan minjem kartu belakang sampai di tol Tangerang. Dan akhirnya udah tuh ketakutan gue terjadi, ada gerbang tol selanjutnya dan bokap gue yang minjemkan. Cukup lama sih, gue takutnya kayak bikin malu juga kan. Ini mobil kenapa mau berani-beraninya masuk jalan tol kalau e-tolnya tuh rusak.
akhirnya menemukan orang baik juga tuh. Dan waktu itu akhirnya gue mikir bilang ke bapak gue kayak, Pak pelan-pelan aja deh, biar nanti kalau ada rest area gampang minggirnya. Bokap gue bilang iya dan nyetirnya jadi lebih pelan. Nah, sebenarnya langsung ke inti ceritanya ya. Akhirnya gue berhasil untuk menepi di salah satu rest area perbatasan antara Jakarta dan Tangerang sih sebenarnya, udah sebentar lagi udah mau nyampe. Tapi gue senang karena gue bisa sekaligus beli dimsum karena gue udah lapar juga. Gue beli dimsum, sebelum beli dimsum tuh gue nanya ke Indomaret buat, Mas ini, Mbak ini itu apa sih namanya, isi tol bisa nggak? Ternyata bisa tapi harus pakai debit BCA. Kan gue kan pakainya Mandiri, asik. Ini bukan ini ya, bukan endorsement. Dan akhirnya gue coba untuk ke Alfamidi dan ternyata bisa, tapi gue ambil cash dulu di bank. Akhirnya waktu pas gue ke Alfamidi lagi, gue diarahkan ke kasir, ini di sini mas, dan diarahkan ke kasir berikutnya. Dan lo tau gak sih, di kasir berikutnya itu kasir cowok ya. Di kasir berikutnya tuh orang itu langsung nanya kayak, mau ke arah Tangerang ya mas gitu. Dan dia menyebutkan nama komplek yang gue akan kesana gitu. Aku bisa nyebutin kompleknya ya karena kan privacy juga. Terus gue mikir kayak, wah iya kok masih tahu. Terus akhirnya dia kayak, kamu Bagas kan gitu. Dan gue mikir waktu itu kayak, lah kok dia tahu nama gue gitu. Akhirnya aku mikir-mikir lagi lah, oh ya aku baru ingat, kamu Dwi kan gitu. Dia ternyata teman SMP gue, teman-teman. Dan Dwi itu salah satu pekerja keras karena waktu pas SMP dia tuh udah kerja duluan gitu loh. Kalau gue kan baru kerjanya kan kayak sekarang ini jadi content creator. Dia tuh udah kayak bantuin, nggak tahu bantuin siapa, dia kayak sebelum sekolah tuh jadi orang yang suka ngituin bensin literan, jalan kaki gitu loh ke sekolahnya. Baru naik sepeda waktu kelas 9. Dan gue udah lama banget nggak ngeliat dia kan, tapi kenapa ketemunya tuh di situ gitu. Dan di situ sempat ngobrol dikit juga dan dia salamin ke bapak gue, bokap gue. Gue mikir di situ tuh akhirnya gue sadar dan gue tahu e-tol gue tuh masih banyak banget saldonya, masih 74.000 ibaratnya. Dan ternyata bener, bukan saldonya. Sebenarnya gue udah ngerasa bersalah sih sama bokap gue karena di jalan tuh kayak gue silent treatment meskipun nggak gimana ya, gue nggak berani juga sih dan nggak boleh juga kan ngomelin. Maksudnya gue kayak kesel aja ibaratnya. Harusnya kan kayak bener-bener di make sure dulu e-tolnya bisa atau enggak. Jangan jalan sebelum e-tolnya kayak udah pasti bakal bisa gitu. Tapi one thing that I know, kenapa Tuhan menakdirkan untuk biar bokap gue tuh jalannya di kanan untuk kita tuh melewati rest area yang ada sebelumnya. Karena kalau gue mengunjungi rest area yang masih ada di bilangan Bekasi, ya gue bakalan gak ketemu sama teman gue itu. Iya nggak sih gue nangkepnya ke situ. Di situ akhirnya gue bikin e-tol yang baru. Gue beli dimsum, adik gue juga beli buah-buahan kotakan di Alfamidi dan kita ngobrol sebentar. Di situ tuh rasanya kayak recharging banget. Gue pun balik ke mobilnya tuh dengan sangat-sangat gembira. Perasaan-perasaan sedih gue, perasaan-perasaan gak enak gue pun berubah tiba-tiba. Dan perasaan gue pengen konten pun jadi tinggi karena gue mikir ketika gue capek yang kerja keras tuh ada banyak banget. Ketika gue pengen nyerah tuh yang pengen dapat kerja banyak guys. Gue mikir kayak gitu. Bahkan teman gue tuh kerjanya nyampe malam kan. Gue tuh di rest areanya kayak udah pukul 11-an, kalau nggak salah 11 malam dia masih kerja. Di situ gue sadar kalau ya jangan capek jadi orang baik ya, karena mungkin gue nggak bilang kalau gue udah jadi orang baik ya, maksudnya semoga gue dan kalian semua para pendengar podcast Kita dan Waktu tuh selalu terus senantiasa mengusahakan kebaikan agar ketika di saat kita menemukan kesulitan tuh kebaikan bakal terus ngedeket ke kita.
gue nggak kebayang deh kalau misalkan in the daily habit gue tuh sering banget jahatin orang. Mungkin nggak ada orang juga yang mau minjemin itu ke gue. Nggak mungkin juga gue dipertemukan dengan teman gue itu, atau nggak mungkin juga dilancarin perjalanannya kan. Jadi buat teman-teman semua, semoga cerita pendek ini bisa ibaratnya kasih insight buat kita untuk terus percaya bahwa sebenarnya kita memang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Pada dasarnya kita kan makhluk sosial yang harus saling tolong menolong, bantu membantu gitu. Jadi buat teman-teman semua, intinya jangan bosan-bosan dan jangan capek-capek jadi orang baik. Karena berjalannya waktu sangat teramat magis. Kita nggak pernah tahu detik apa yang terjadi setelahnya dan detik apa yang akan terjadi selanjutnya.